Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sonship. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Di sini tentunya punya latar belakang yang berbeda-beda, punya orang tua yang latar belakangnya berbeda-beda. Kepada orang tua, segala jenis orang tua itu, firman Tuhan katakan taatilah. Firman Tuhan bilang taatilah. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kata di dalam Tuhan bukan menjelaskan orang tua. Kata di dalam Tuhan menjelaskan kata taat. Hai anak-anak, taatlah di dalam Tuhan, gitu maksudnya. Ini nggak mudah, karena sebagai manusia berdosa kita cenderung memberontak, kita cenderung rebellious, entah dalam bentuk yang halus, entah dalam bentuk yang lebih kasar. Ada juga hal yang lain adalah hormat, to honor. Hormat itu apa? Memberikan, honoring your parents, memberikan rasa hormat, memberikan hormat itu kepada orang tua. It is honoring your parents, membanggakan orang tua. Tapi sebagai orang berdosa, sering kali juga bukan memberi hormat, tapi membuat malu orang tua. Kenapa? Ada hubungan orang tua dan anak yang begitu kompleks dan begitu irritated gitu ya, sangat rapuh sekali hubungan orang tua dan anak ya, karena kita ada dalam dunia yang berdosa. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu gitu ya? Kenapa di dalam hubungan yang sangat terapuh seperti itu pun, hubungan yang begitu bisa membuat kita terluka, orang tua kita terluka ya. Firman Tuhan ajarin bahwa kepada anak harus taat dan hormat. You have to obey and honoring your parents. Kenapa begitu? Ada kepentingan apa? Bahkan kalau kita baca ayat firman Tuhan tadi baik-baik, Paulus itu menegaskan. Bahkan bukan hanya Paulus, Tuhan sendiri menegaskan. Dari 10 hukum Taurat, satu-satunya hukum yang disertai dengan janji itu cuma hukum ini doang. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan diberkati di tanah yang Tuhan akan berikan kepadamu. Paulus mengulang perintah itu dengan seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dulu saya belum punya sikap hati yang bersyukur ketika belum di dalam Tuhan ya. Tapi ketika saya di dalam Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih kepada orang tua yang tidak sempurna, yang membentuk saya, untuk saya boleh punya spirit anak itu terus ya. Sonship itu bukan satu perkataan yang mudah untuk kita bisa praktikan. Kenapa? Sonship atau spirit hati seorang anak yang taat, yang mau hormat sama otoritas, yang mau belajar, mau teachable, itu nggak gampang. Ini sebuah kata yang singkat tapi besar, very big word. Karena di dalam sonship ini, Allah itu mau memakai otoritas, khususnya orang tua, maupun otoritas lain di dunia ini, untuk melatih dan membentuk kita, untuk kita taat dan menghormati Allah. Menyatakan kasih dengan memberi dan menerima pengampunan. Kami sekeluarga bukan keluarga yang sempurna. Most of the time dalam keluarga kami melakukan kesalahan. Entah saya, entah anak saya, entah di antara mereka. Kalau bukan karena Kristus yang mengajarkan kepada kita untuk kita saling mengampuni, kita sudah bubar. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali mengingat orang tua kita masing-masing. Apa yang sudah kita buat kepadanya, apa yang sudah kita lakukan kepadanya, apa yang juga mungkin belum kita lakukan kepadanya. Semuanya itu, dibalik semuanya itu Tuhan izinkan terjadi adalah untuk supaya kita bisa belajar taat dan hormat kepada Allah kita. Mari kita berdamai juga dengan masa lalu kita yang mungkin kurang beruntung. Banyak hal-hal yang pahit, yang juga penyesalan-penyesalan yang mungkin saja bisa timbul. Tetapi saya berusaha berdamai. Kenapa? Karena saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, di dalam Kristus ini, itu mendatangkan kebaikan. Saya bisa berdiri sekarang begini, sharing seperti ini, itu berkat orang tua saya. Walaupun mereka tidak mendidik saya, itu berkat pengalaman masa lalu saya. Itu berkat Tuhan membuat jalannya seperti itu. Kalau kita flashback ke masa lalu, pasti Tuhan sedang menuntun kita untuk satu hal yang baik. Supaya kita bisa menjadi pemberita Injil yang lebih efektif lagi. Masa lalu gak usah disesali. Ada orang tua yang begini begitu, yang mungkin bagi kita kurang ideal, tidak perlu disesali. Seperti kata istri saya, mari kita bersyukur. Dengan orang tua
kita masing-masing. Ideal atau tidak ideal? Mari kita mencoba melihat lebih jauh. Itu apa? Rencana Tuhan bagi hidup kita apa? Jangan sampai hal tersebut menjadi penghalang untuk kita maju dan melihat rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita melihat itu dalam sebuah bingkai bahwa ini adalah proses pengudusan buat kita. Pembentukan buat kita untuk kita semakin murni, semakin cemerlang menjadi serupa dengan Kristus.